Makasih Mbak Vika. Nah, gimana pengalamannya, please. Ya, saya juga mengalami tantangan waktu saya melahirkan tahun 2010. Waktu itu saya operasi seksil. Setelah operasi terasa di dalam perut saya itu ada benjolan yang tidak sembuh-sembuh. Terus beberapa bulan kemudian, mens saya tuh kadang 1 bulan sampai 3 sampai 4 kali. Dan nyeri haid, nyeri sekali, bahkan pinggang saya tuh sakit. Jadi ada yang 3-4 bulan nggak mens, kalau ini malah terbalik ya, sebulan ini malah iya, 4 kali mens. Kali mens, iya. Dan saya rasa ini ada sesuatu yang sudah tidak beres di tubuh saya. Dan waktu itu saya pergi periksa ke dokter. Dokter dia tidak jelas kenapa apa, dia mau jelaskan sama saya, dia pikir saya tahu karena saya juga seorang bidan, jadi saya tahu. Oh, oke. Aku lupa loh kalau Mbak Dina bidan. Oke, this is a very good sharing nih, harus didengerin banget nih dari ahlinya. Terus itu terasa ada keputihannya, kok ada keputihannya, bukan keputihan, malah seperti darah tapi hitam, kadang coklat tua dan bau. Saya sudah rasa bahwa ini memang sesuatu yang memang sangat tidak beres lagi. Dan saya kembali lagi ke teman saya mau cek sebenarnya. Dan waktu itu pergi tes, dia bilang kamu ada keganasan. Dan saya sudah pikir bahwa ini memang sudah ada. Dan waktu itu saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan saya dan saya hanya memilih untuk tinggal sama anak-anak saya di rumah. Saya pikir bahwa ini penyakit kan tidak bisa sembuh. Jadi waktu sisa hidup saya lebih baik sama-sama anak-anak. Waduh, sudah sampai segitu ya? Iya. Karena saya sudah tahu itu sudah ada kanker rahim waktu itu. Dan waktu itu saya di rumah, saya tidak mau bertemu dengan teman, bahkan suami sendiri juga saya tidak kasih tahu mereka semua. Pokoknya saya merahasiakan ini penyakit. Dan anak-anak pun saya tidak kasih tahu, bilang saya sakit. Saya hanya di rumah. Di rumah saja saya sama-sama anak-anak. Pokoknya setiap hari saya hanya bersama-sama anak-anak. Suatu kelak teman saya datang. Dia paksa saya bilang, kamu harus periksa, ayo periksa. Tapi saya tetap menolak, saya tidak mau, bahkan saya mau usir dia dari rumah. Tapi nggak enak karena teman saya ini orangnya nggak bisa. Ya, saya terpaksa, udahlah saya pikir mungkin ini jalannya Tuhan. Coba saya bisa ikuti dia kali. Akhirnya saya memutuskan untuk sama-sama dengan dia ke Singapura, cek. Ternyata yang saya duga sampai di sana memang benar. Jadi saya langsung desak dia, kita pulang. Ayo kita pulang ke Timor Leste. Dan waktu itu 1 minggu mungkin kami di Singapura kalau tidak salah. Terus kami dua langsung balik sampai di Denpasar. Transit di Denpasar. Kebetulan saya ketemu lagi teman saya, dokter ahli objin di Sangla. Saya tanya, saya bilang, Gus, saya ada alami yang begini-begini. Tapi kira-kira menurut kamu bagaimana? Dan dia bilang, dia penjelasannya sama dengan yang teman saya dan penjelasannya sama dengan yang di Singapura. Akhirnya saya bilang, ya sudah, kalau begitu saya pulang. Saya langsung pulang ke Dili, minta pulang ke Dili. Dan sampai di Dili, selama itu saya nggak mau ketemu sama siapa-siapa, karena saya minder juga. Kadang itu ya masalahnya ya, masalah kewanitaan soalnya bukan hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tapi juga mental kita. Mental, iya betul, mental, ya. Saya pikirkan setiap hari saya berhadapan dengan ibu-ibu, saya jelaskan semua ini, tapi ternyata saya sendiri yang kena. Kesehatan, ya betul. Iya. Terus waktu itu saya nggak mau. Ketemunya apa sama Angel Secret bagaimana, Mbak? Iya, waktu itu saya ketemu ada teman saya datang ajak saya dan jelaskan sama saya tentang ini Angel Secret. Nah, Angel Secret ini bisa untuk mengurangi rasa sakit, mengobati yang kista, miom, kanker, apa segala macam. Dan hati saya percaya, waktu itu saya baru percaya. Dan saya dengar setelah penjelasan semua dan saya memutuskan untuk ambil Angel Secret sebanyaknya. Nah, waktu itu saya memang ambil sebanyaknya karena saya pikir saya punya anak perempuan juga. Jadi saya tidak mau mereka semua merasakan hal yang sama, serupa. Jadi setelah berapa kali sehari? Saya waktu itu dibilang 3 sampai 4 jam ganti. Tapi buat saya bukan 3 sampai 4 jam. Saya rasa kalau udah nggak beres, saya ganti. Dan Angel saya mungkin 1 hari saya bisa pakai yang pentil liner itu 1 hari mungkin 1 bisa selesai karena keputihannya banyak. Ya banyak. Karena yang untuk mens habis saya terpaksa harus larinya ke pentil liner sambil tunggu lagi yang ini. Dan orderan saya waktu itu memang saya pikir itu hanya satu-satunya solusi untuk saya. Jadi saya pakai, saya rasa itu luar biasa sekali ada perubahannya.
Terus pertama saya pakai itu nyerinya bertambah berat. Tapi saya percaya bahwa itu mungkin itu awalnya harus begitu. Itu detox jadi pasti begitu. Nah itu benar, setelah 1 bulan nyerinya hilang. Terus yang keputihan yang masih coklat-coklat masih, tapi sudah berkurang. Mungkin ini hampir 1 tahun atau 2 tahun karena mungkin penyakit saya udah lama jadinya. 1 tahun sampai 2 tahun, tapi saya nggak bosan atau nggak beban, bukan beban saya. Saya pikir ini saya pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh. Saya percaya. Dan memang betul, saya tahun 2018 saya ulang lagi cek dan saya hasilnya memang luar biasa. Setelah berapa lama? Dari 2013 sampai 2018 baru saya cek yang ya. Dan kesininya saya nggak cek lagi karena saya pikir semuanya, bukan pikir, memang kenyataan semuanya nggak ada lagi. Jadi tahun 2018 sekarang dicek udah gitu ya? Udah oke. Dan kesininya saya nggak cek lagi karena mens juga sudah lancar, terus nyerinya juga tidak ada, keputihan memang sekarang nggak ada. Jadi saya rasa badannya sudah ringan sekali, yang kemarin ada mual, ada badannya berat, itu sekarang semua sudah tidak ada. Dan semuanya, anak-anak juga sekarang semuanya pakai ini. Dan setiap kali pasien saya anjurkan untuk semuanya harus pakai Angel Secret. Jadi yang remaja pun sama, saya kasih mereka edukasi untuk bisa ganti pembalut. Seperti tadi sudah dijelaskan. Dan jadi saya lanjutkan semua itu sama pasien saya, sekalian anak-anak. Jadi buat saya itu miracle besar buat saya. Jadi sekarang saya sembuh dari ini. Makasih banyak Mbak Vika. Tadi suaraku keluar di Mbak Nina. Ada yang jadi ini kisahnya adalah sampai ke level cancer ya. Sampai ke level cancer, alhamdulillahnya terbantu juga ya. Meskipun again ya, saya disclaim juga ini bukan obat atau apa ya. Jadi jangan juga gegabah berhenti ke dokter atau berhenti obat-obatan dengan sendirinya dan lain-lain. Kalau mau selalu cek ke dokter. Kalau merasa harus minum obat dan lain-lain ya mesti terusin juga. Ini kan hanya membantu saja supaya lingkungan di alat reproduksi kita tuh bagus gitu, sehat gitu ya. Tidak ada lagi exposure chemical yang berbahaya yang bisa memicu penyakit-penyakit gitu ya. Ya ini harus saya clearkan lagi, tapi pengalamannya ini luar